Terkait mix desain beton itu ada beberapa metode yang bisa diacu, seperti di layar ini. Ada beberapa metode, tapi yang akan kita bahas adalah metode menurut SNI 032834/2000, karena ini yang dipakai di Indonesia. Nah, langsung saja. Jadi supaya mempermudah, kita coba bikin semacam case. Jadi yang akan kita bikin adalah beton dengan mutu K250 atau FC 21,7 MPa. Nah, langkahnya yang pertama harus ditetapkan dulu targetnya. Targetnya adalah 21,7 MPa. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan standar deviasi. Jadi kalau kita menargetkan 21,7, artinya produk beton kita minimal harus 21,7. Kenapa minimal? Karena memang hasil adukan beton itu nggak bisa, kalau kita pengen bikin segini hasilnya akan segini, nggak bisa. Selalu ada penyimpangan. Kenapa ada penyimpangan? Karena performa ketika membuat beton itu nggak pernah sama. Ada yang jumlah pekerjaannya nggak sama. Misal hari pertama pekerjaannya semangat kerja, hari kedua dia berantem sama istrinya, ya otomatis pekerjaannya mutunya nggak akan sebaik yang pertama. Nah, faktor-faktor yang seperti itu, misal terus mutu materialnya kan beda-beda, jumlah lumpur dan sebagainya itu beda-beda, jadi hasilnya nggak akan sama. Nah, ini diakomodir di standar deviasi. Nah, standar deviasi ini SNI mengatur di tabel 5.6. Ini track recordnya. Kalau kita pernah membuat 15 benda uji sebelumnya, hasil uji beton kita itu ada 15 data. Nah, itu kita pakai faktor pengali deviasi standarnya 1,16 dan seterusnya. Nah, di sini kita asumsikan kita ini track recordnya udah baik, jadi ada 30% atau lebih kita udah pernah bikin beton sebanyak itu. Jadi diasumsikan karena kita kondisinya yang ini, asumsikan berarti faktor pengalinya 1,00. Kemudian untuk standar deviasinya, nah ini juga track record juga. Track record kita dalam membuat beton, apakah pekerjaan kita itu seperti apa? Apakah simpangannya 2,8? Apakah memuaskan? Apakah sangat baik? Apakah baik? Apakah cukup, jelek, atau tanpa kendali? Ini mengacu ke mutu pekerjaan gitu loh. Jadi apakah semuanya termanage dengan baik, baik itu material maupun tukang dan sebagainya. Nah, itu kita asumsikan saja ambil yang jelek. Jadi standar deviasinya 7 MPa. Nah, kemudian tadi dapat nilai 1, yang ini 7, dikalikan. Nah, ini rumus. SNI memberikan rumus seperti ini untuk menghitung nilai margin. Nilai margin artinya kalau kita menetapkan 1, berarti marginnya katakanlah 5, seperti itu. Nah, ini ada rumus 1,64 dikali K dikali SD. 1,64 dikali K-nya 1, standar deviasinya 7. Berarti 11,48 MPa. Dibulatkan saja ke atas supaya lebih aman, berarti dibulatkan jadi 12. Nah, kemudian berarti penyimpangannya adalah 12 MPa. Nah, step selanjutnya adalah menghitung kuat tekan beton rata-rata yang ditargetkan. Kita target awal kan 21,7. 21,7 ditambah marginnya 12. Didapatkan nilai 33,7 MPa. Jadi target kita yang tadinya 21,7, karena melihat track record dan mutu pekerjaan kita, targetnya kita naikkan jadi 33,7 supaya beton yang jadi nanti tidak ada yang kurang dari 21,7 MPa. Seperti itu ya.